Nah, di video kali ini meneruskan video saya yang sebelumnya ya, yaitu saya kedatangan sebuah unit PCP bocap jenis Predator. Ini punya teman saya. Dan ketika datang ternyata masalahnya banyak sekali teman-teman. Dari mulai seat lever yang oblak, tidak mau klik ya. Dan ini masalah dan cara menangannya sudah saya bahas di video saya yang ini. Teman-teman bisa tonton saja. Dan terus yang kedua, bentuk ini apa, tusukan mimis yang terlalu besar OD-nya yang bagian ujung ya. Ini tuh bermasalah juga di power, dan itu sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya yang ini. Nah, teman-teman nanti untuk permasalahan dan cara menanganinya bisa tonton video ini. Dan masalah yang selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu sesuai judul ya, yaitu hammer ya, apa, seat lever yang harus dihentak ketika mengokang. Jadi seperti ini teman-teman. Ini bocah Predator ya. Sebenarnya untuk sistem senapan PCP sendiri, mau itu jenis Predator, mau itu Moser, mau itu Marauder, mau itu popor kayu, jika mengalami hal serupa seperti ini, yaitu seat lever, nah dia bukan tidak mengait ya si hammer itu, tapi mengait, cuma harus dihentak seperti ini. Nah, harus dihentak seperti itu baru dia bisa nyangkut si hammernya. Itu bisa terjadi di PCP jenis apa saja, mau yang pipa, mau yang bocap seperti ini, mau bocapnya Marauder, mau yang single shoot, mau yang popor kayu atau popor Predator seperti ini, itu masalahnya sama saja. Untuk masalah yang pertama, biasanya penyebab kenapa harus dihentak itu per hammer yang sudah apa, dia sudah rapet. Karena misalkan seperti ini, rumah hammer itu kan dia segini ya. Kalau Predator dia agak panjang untuk dudukan rumah hammernya segini. Karena di sini ada adapter as untuk bagian popor belakang ya. Nah, jadi otomatis rumah per hammer itu kan lebih panjang. Kalau bocap-bocap yang popor kayu itu kan biasanya untuk rumah hammernya dari sini palingnya sampai sini. Karena di sini sudah setelan baut per hammer kan, makanya pendek biasanya. Nah, untuk hal seperti itu biasanya penyebabnya yaitu dikarenakan per itu sudah merangkap ketika kita tarik seperti itu. Dia sudah merangkap, akhirnya agak sulit untuk si hammer itu ngait. Nah, untuk hal seperti itu cara menanganinya. Cukup teman-teman bisa kendorkan setelan pernya ya. Teman-teman kendorkan, jadi supaya pernya itu setelannya agak mundur. Akhirnya tiap lingkaran per itu punya space atau punya spasi untuk dia bisa mengaitkan hammer. Jadi seperti ini teman-teman. Saya gambarkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh chamber ya. Ini chamber. Oke. Ini setelan per hammer. Nah, ini kan di sini akan ada per. Nah, ada per ya. Nah, di sini kan hammer. Nah, ini nih hammer. Nah, ini baut cancel kokang ya. Baut cancel kokangnya di sini. Misal maaf gambarnya agak jelek, ini baut cancel kokang. Nah, ketika ditarik, nah seperti ini. Nah, jika si pernya ini terlalu panjang atau terlalu tebal si pernya, dia ketika di kokang itu kan dia rapat. Nah, rapat seperti ini teman-teman. Pernya itu lingkarannya rapat. Nah, karena sudah rapat, jadi si driver itu kadang kalau kita tarik biasa seperti ini, itu tidak akan ngait hammernya. Nah, seperti itu. Jadi harus dihentak. Kadang seperti itu untuk permasalahannya ya. Nah, jadi kalau memang permasalahan seperti itu, teman-teman tinggal kendurkan saja bagian setelan per hammernya yang ini ya. Teman-teman kendurkan, jadi supaya si per ini ada space tambahan ke belakang. Jadi pas kita tarik si drivernya, si per ini tidak mengadu seperti itu.
Jadi tidak mengadu satu sama lain ya kan, dia per itu kan lingkaran seperti itu kan. Jadi tidak terhimpit atau tidak apa ya, rapat seperti itu. Jadi tetap masih ada renggang, jadi si stepper bisa ditarik. Nah, tapi permasalahan yang kedua, ini yang dialami oleh unit ini. Kalau per jenis Predator ya, itu ruang pernya itu panjang. Jadi saya rasa masalahnya bukan ini. Jadi bukan per yang merangkap ya. Cirinya, kalau saya tarik dari seat lever, ini nyangkut teman-teman. Nah, itu ya. Dia nyangkut. Saya cancel dulu. Nah, nyangkut ya. Oke. Tapi kalau saya tarik dari seat lever, nah, ini saya nariknya kencang ya teman. Ini kuat nih. Coba saya ukur pakai ini ya. Pakai ukuran ini. Ini timbangan digital biasanya saya pakai untuk ya ini apa sih, mengecek tarikan kekuatan per hammer dan untuk timbangan hasil master. Oke. Ini coba saya tarik ya. Ini serius. Saya tidak bercanda. Ini saya tarik lumayan kuat tapi tidak ngait. Kalau dihentak seperti ini, nah ini baru ngait. Coba ya. Oke, 0 ya. Coba akan saya tarik seat levernya. Dikhawatirkan teman-teman takutnya wah itu mah ditariknya asal-asalan gitu, nggak kuat. Nah ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, masih tetap tidak ngait teman-teman. Ini 10 kg. 10 kg sudah saya tarik tapi tidak ngait. Makanya harus dihentak seperti ini. Nah, baru ngait. Nah, kalau punya saya, ini ya. Unit saya. Coba saya tarik ya. Ini saya tarik pakai telunjuk juga ngait. Nah, coba saya ukur kekuatan tarikan unit saya ya. Oke. 0. Oke, saya coba ini 0 ya. Saya tarik. 1, 2, 3, 4 sudah klik. Punya saya 4 kg dengan kekuatan daya tarik 4 kg itu si hammer sudah mengait teman-teman. Tapi yang ini 10 kg belum ngait. Nah, ini alot keras. Kalau dihentak baru ngait. Nah, kalau seperti ini masalahnya biasanya dicoakan atau hasil milling dari si hammer itu biasanya terlalu panjang ke belakang pas waktu pembubutan ya. Nah, ciri-cirinya, nah lihat ujung grendelnya. Pas saya tarik, nah itu dia harusnya kalau ujung grendel rata seperti ini. Nah, ini kan chamber bagian belakang ya. Ini chamber bagian belakang. Maaf saya fokuskan. Nah, harusnya grendel ini kalau sudah rata seperti ini, si hammer sudah ngait, sudah mengait, tapi ini belum. Tuh. Nah, kalau yang punya saya kan ini pas ya, dia bubutannya pas. Nah, jadi pas waktu saya tarik, nah ujungnya rata, klik, nah itu sudah ngait. Nah ini rata, ya. Tapi kalau ini, coba saya hentak ya, saya hentak supaya ngait. Nah, posisi ujung grendel tidak terlihat, jadi masuk ke dalam. Itu artinya si coakan hammer itu terlalu banyak pas waktu ngemilingnya ya. Jadi kan ini kan dimiling nanti. Oke, untuk lebih jelasnya saya bongkar. Nah, untuk membuka hammer, karena masalahnya ini di hammer, teman-teman nanti karena ini Predator, mau Predator sih mau bukan ya, sama. Untuk melepaskan ini, kalau unit Predator kan ini adapter as ya.
Tapi kalau untuk bocap yang biasa popor kayu, ini kan setelan per biasa, kadang mutarnya agak kenceng ya, karena tertahan oleh baut yang ini. Nah, baut si driver yang ini. Jadi teman-teman nanti jangan diputar dulu si asnya ini sebelum ini dikendurkan. Karena biasanya si baut ini nusuk ke sini, ke dratnya. Kalau kita paksa nanti malah dratnya selek, drat adapter ini. Oke, akan saya buka ya. Ininya agak dibuka supaya longgar si bautnya. Oke. Nah, terus baut yang ini kita copot ya. Ini baut pengait hammernya. Nah, ini ya. Baut ini juga saya copot sekalian. Ini. Nah, ini baru bisa diputar. Nah, itu ya. Nah, itu benar. Si ujung bautnya benar. Dia nusuk ke adapter ini ya, as. Nah, ini kebanyakan yang drat as popornya selek, drat as yang ini. Itu karena ketidaktahuan teman-teman saat mau melepaskan adapter ini. Main putar saja tanpa terlebih dahulu mencopot baut yang di belakang ini ya, baut si driver. Akhirnya kan dia tuh, ini kan ada bekasnya. Nah, sekalian ini memang pengunci juga supaya dia tidak memutar-mutar seperti itu, teman-teman. Nah, ini kan kalau kita paksa tapi baut ini belum kita copot, ini pasti drat ini kalah. Nanti unit predatornya biasanya oblak. Nah, itu biasanya penyebabnya gara-gara ketidaktahuan ya. Tapi walaupun video saya ini panjang, insya Allah semuanya bermanfaat lah. Nah, ini ya. Terus karena kita mau mencopot hammer, si drivernya kita copot juga. Si drivernya. Kalau kunci L-nya itu umumnya pakai kunci L ukuran teleskop. Ini. Nah, ini ya. Tidak mau jatuh. Kita biasanya tekan. Kalau untuk kalau untuk rumah trigger atau unit dengan chamber yang rumah triggernya terpisah seperti ini, teman-teman tidak usah mencopot bagian rumah trigger biasanya. Tinggal teman-teman posisi tembak. Nah, biasanya keluar. Coba saya tarik ya. Oh, ini mengait ya. Biasanya tidak. Oke, kalau seperti ini, teman-teman harus biasanya ditekan seperti ini dia lepas ya. Tapi ini masih mengait. Oke. Kalau memang masih mengait seperti ini, teman-teman copot ini ya. Rumah triggernya. Nah, ini. Oke. Terus baut yang ini juga dicopot. Di sini ada baut, teman-teman. Jadi harus mencopot hand gripnya dulu. Untuk copot hand grip, bautnya ada di dalam sini. Jadi kita buka penutup bawahnya. Nah, untuk L-nya biasanya yang lebih besar. Ini M6 soalnya bautnya. Di dalam itu ada baut ya. Di sana. Kita putar. Karena baut rumah trigger yang bagian belakang itu ada di dalam sini. Nah, itu ya. Nah, itu bautnya. Jadi kalau kita tidak copot hand gripnya itu tidak bisa. Kecuali ya bocap-bocap yang non predator, macam popor kayu itu. Baru tidak usah copot-copot hand grip karena yang tidak ada hand gripnya. Ini kita copot. Nah, ini ya. Ini yang model ada rumah hammernya seperti ini. Nah, kalau yang punya saya itu kan tidak ya. Nah, saya copot hammernya.
Ini masih pengait ke apa nih? Oh, astagfirullah. Nah, ini hammernya ya. Nah, maaf, saya bersihkan dulu. Nah, ini sudah saya bersihkan ya. Tadi kotor banget soalnya. Nah, jadi permasalahannya si coakan ini, nah ini kan bagian atas. Nah, pas waktu di milling ke tukang bubut atau di bengkelnya, dia ini terlalu dalam. Harusnya jangan sampai ke sini, segini saja nih. Nah, ini terlalu panjang. Dan ya, untuk teman-teman yang unitnya si triggernya tidak memiliki rumah trigger seperti unit saya ini ya. Nah, ini kan unit saya kan tidak ada rumah triggernya, atau rumah triggernya itu menyatu dengan chamber. Teman-teman harus membuka ini ya, pakuan sebelah sini yang dua. Nanti dicopot. Dia kan ada dua mekanisme di sini. Nanti ini dicopot, tapi teman-teman nanti perhatikan ya. Pas waktu pencopotan itu posisinya. Karena pas waktu pemasangan itu harus benar. Yang seperti ini memang agak ribet yang seperti ini. Jadi pas waktu, pokoknya usahakan teman-teman kalau mau bongkar, itu diperhatikan dulu posisinya. Posisi part-partnya, jadi pas waktu memasang bisa dikondisikan seperti semula, seperti itu. Oke, ini hammernya ya, kita kembali. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Maaf, kita ke bawah. Ini kita singkirkan dulu. Nah, kenapa si driver itu harus kita hentak di unit Predator punya teman ini ya? Jadi seperti ini. Mana baut pengaitnya? Nah, ini baut pengaitnya. Ini baut pengait hammer ya. Saya pasang. Nah, ini trigger. Oke. Saya cari yang supaya jelas. Maaf kameranya. Nah, ini ya. Jadi si hammer itu kan dia nanti ngait ke sini ya. Nah, nah seperti itu. Ketika kita tekan trigger, nah ini lepas, si hammer itu memukul seperti itu ya. Oke. Nah, ini kesalahannya, millingnya terlalu dalam atau terlalu panjang ke belakang. Akhirnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan baut pengait itu ngait di hammer seperti ini. Nah, ngait seperti ini ya. Set. Nah, jadi pas si hammer ini sudah habis ke belakang, karena bagian si driver sudah mentok ke chamber ya. Nah, biasanya di sini. Maaf. Nah, sudah mentok ke sini. Nah, si drivernya mentok ke sini. Nah, ke sini ya. Tapi posisi hammer coakannya ini belum ngait. Jadi belum mengait sempurna, tapi si driver sudah habis ke belakang tarikannya. Nah, akhirnya kalau pengen si hammer ini ngait dengan kita menarik si driver, harus dihentak. Jadi si hammer itu harus supaya bahasa saya dikedet seperti itu, dihentakkan seperti itu, baru dia bisa ngait ke sini. Harus, nah seperti itu, baru ngait. Nah, tapi kalau kita tariknya biasa, tidak dihentak, ini karena terlalu dalam, jadi tidak mengait teman-teman. Seperti ini. Nah, detailnya ya. Nah, ini kan baut ini ngait ke sini. Nah, seperti itu di dalam chamber itu ya. Nah, jadi pas waktu ditarik dia belum ngait, tapi si driver sudah kehabisan. Nah, cirinya yang ini harusnya kalau si ujungnya ini kan tadi tidak pas di ini ya, coakan chamber bagian belakang. Karena terlalu panjang teman-teman. Jadi dia sampai mentok ke sini. Nah, ke sini ya. Harusnya kalau ini pas waktu di milling, pembuatan got milling itu ya, ini nih yang ngebuat got. Teman-teman bisa searching aja di Google ya.
miling itu seperti apa. Nah, kalau milingannya tidak dalam seperti ini, tidak jauh ke belakang, agak ke depan sedikit saja, mungkin ya 2 mili lah atau 1 mili, harusnya si ujung grendel ini kan rata dengan chamber bagian belakang sebelah sini ya. Nah, sebelah sini. Tapi ternyata si grendel itu mundur terlalu dalam. Akhirnya si ujungnya ini kan hilang. Ujungnya ini hilang. Nah, itu ya karena ini. Akhirnya si hammer kita harus hentakan. Seperti itu. Nah, cara menanganinya kalau seperti ini, teman-teman kalau memang dekat dengan tukang las, ini ditambah daging. Nah, sebelah sini ya. Jadi supaya si driver si grendel ini nanti bisa agak ke depan. Jadi si hammer itu bisa punya apa? Ruang lebih untuk mengait ke kukuan trigger ini ya. Ini saya menyebutnya kukuan. Nah, ini ya. Nah, nanti di sini ditotol elas, ditotol sedikit saja, mungkin sampai sini lah 1 mili atau 2 mili, atau teman-teman nanti sesuaikan kebutuhan. Kalau memang si grandelnya ini masuknya 1 mili, teman-teman tambah dagingnya 1 mili. Kalau masuknya 2 mili, ya nanti si dagingnya tambah 2 mili. Di total elas, total seperti itu kan, di total elas. Nanti setelah di total elas, nanti teman-teman dirapihkan nanti dimiling ulang, tapi jangan sampai segini ya, jadi agak ke depan seperti itu. Nah, bagaimana kalau jauh dari tukang las atau tukang lasnya tidak ada, atau agak ribet seperti itu kalau dilas? Nah, nanti teman-teman di sini tambah daging bisa dengan diebor, nanti ditambah baut. Untuk cara yang kedua ini mungkin saya pakai tanam baut ya, saya bor, nanti saya pasang pasak atau baut seperti itu. Oke, kita oprek ya, kita tambah daging. Nah, ini hammernya ya, ini akan kita tambah daging dengan cara dipasang pasak. Untuk pemasangan pasak kita pakai mata bor yang ukuran 5, pakai yang 5 mili ya, ini 5 mili. Oke, nanti dibor sebelah sini. Nah, oke, tapi nanti untuk pasaknya akan kita kikis ya, jadi supaya tidak terlalu banyak. Kalau 5 mili kan dia nambahnya 5 mili. Oke teman-teman, nanti tonton saja videonya sampai selesai supaya tidak terlewat. Nah, kita kunci dulu, kita ragum karena kita mau bor ya. Oke, kunci dulu. Oke, kita bor ya. Nah, ini ya, ini sudah dalam. Nah, itu tinggal kita pasang pin. Nah, karena ini 5 mili, saya akan pasang pin yang 5 mili juga. Oke, kita cari yang ukuran 5 mili ya, ini ya, ini ukurannya 5 mili. Ini kepala pasar ya, 5 mili. Nah, kita tanam di sini. Nah, nanti seperti ini ya. Set. Itu ya. Nanti sebelum itu kita cuak dulu supaya rata seperti ini. Ini kan bulat ya, kita sedikit tipis. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Maaf, saya fokuskan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi nanti hammer itu akan ngaitnya ke sini buat hammer ya. Oke, terus kita akan ukur kedalamannya. Kedalamannya itu saya pakainya di 7,5 ya.
7,5. 7,5. Nah, segini ya. Maaf. Segini, kita potong segini. Jadi yang bulat, maaf, yang bulat ini nanti yang untuk ditanam. Nah, yang datar nanti untuk yang di luar. Oke, saya potong dulu ya. Nah, ini ya. Maaf. Nah, ini bebas, kalau yang bagian yang untuk masuknya permukaannya tidak harus bagus juga, tidak apa-apa. Oke, kita masukkan ke sini. Jadi yang bagian datar itu di depan. Maaf, saya fokuskan. Astagfirullah. Nah, ini ya. Nah, ini yang bagian coak ini di depan. Di sini. Nah, menghadapnya ke sana ya. Nah, itu. Nah, ini pas kan? Nah, ini nambah daging. Sudah seperti ini, teman-teman bisa dilem. Nanti ditetesi lem, ini cukup. Oke. Kalau memang terlalu panjang atau terlalu ini, teman-teman bisa coak lagi nanti. Misalkan ya nambahnya cukup 2 mili ya, nanti 2 mili saja tebal yang ini. Kalau 1 mili ya cukup 1 mili, nanti ini dikikis lagi seperti itu ya. Oke, ini kita pasang. Nah, ini pas ya. Terus kita tetesi lem. Nah, untuk lemnya saran saya ini pakai lem yang aduk saja ya, atau kalau lem power seperti ini kadang dihentak itu dia agak ini bisa copot. Tapi bisa saja teman-teman pakai mata bornya yang 4,8 seperti itu, jadi supaya sesak. Jadi pas waktu memasukkan itu kita dipukul, si pin tambahannya ini kita pukul, jadi tidak perlu lem, dia kuat ya, walaupun buat menghentak dia tidak akan copot. Oke, next ya. Nah, ini untuk hasilnya ya. Nah, dia menambah daging 2 mili ke depan. Jadi si baut pengait hammer dia nah lebih ke belakang. Itu ya. Oke, kita lanjut pasang. Maaf. Oke, lanjut kita pasang ya. Yang pertama kita pasang itu hammer. Nah, ini pernya pasang. Oke, lanjut kita pasang rumah triggernya. Baut ya. Oke, pasang lagi yang bagian depan. Oke, kita pasang lanjut ini ya, as adapternya. Oke. Sebelum itu kita pasang ini dulu ya, cancel kokang, karena kalau tidak nanti nah hammernya bisa muter seperti ini. Oke, kita pasang cancel kokang. Karena kalau muter nanti kalau posisinya kebalik, atas bawahnya hammer itu ya, nanti hammernya tidak ngait teman-teman. Jadi harus dipasang cancel dulu. Setelah itu kita pasang adapter as belakang. Ini ya, sedikit agak ditekan ya. Nah, oke, terus kita akan langsung tes saja lah, grendel saja yang kita pasang ya. Coba kita lihat apakah dia mengait apa tidak seperti itu. Oke, kita pasang grendelnya.
Astaga, ini jangan, kita lepas dulu ya. Oke, kita pasang grendelnya. Oh maaf, ini harus dibuka dulu ya baut yang ini ya, karena grendel itu terhalang oleh baut yang ini. Oh, adapter kita copot dulu. Oke, kita masukkan grendelnya. Oke, kencangkan, ini jangan terlalu kencang. Lanjut kita ke baut pengait hammer di sini ya, lubang ini. Oke, kita kokang ya. Nah, dia mengait. Dan posisi ujung grendel pun dia rata. Nah, itu ya. Kita coba tembak. Nah, kita tarik ya. Pakai telunjuk. Nah, ini ngait. Dia ngait ya. Alhamdulillah ini beres. Nah, itu ngait. Kalau untuk kekuatan tarikan, ini nanti tergantung kekuatan per juga. Kalau pernya per kencang, itu kita tarik tetap masih bisa ngait. Kalau memang si milingan hammernya itu tidak terlalu dalam pas waktu ngemiling. Tapi kan ini karena terlalu dalam, akhirnya ya saya inisiatif, saya tangani masalahnya itu ya dengan menambah daging. Ya, teman-teman yang tidak yang mau simple, saran saya ya mending dielas, di total las, nanti ke tukang bubut suruh dimiling seperti itu. Kalau memang si ujung grendel ini masuk ke dalamnya 2 mili seperti unit yang ini, nanti teman-teman tambah dagingnya atau menambah dagingnya yang di milingan hammer itu 2 mili. Kalau 3 mili masuknya 3 seperti itu ya. Jadi supaya si hammer itu bisa ngait seperti ini. Nah, kalau yang tadi kan kita harus hentakan, yang sekarang tidak harus hentak, kita bisa tarik. Nah, ini sudah ngait. Untuk setelan ini tidak saya putar-putar ya, takutnya wah tadi mah pernya agak dikencangkan, mungkin tidak ya. Ini memang segini, saya tidak kencangkan, saya tidak kendorkan juga. Ini setelan yang pertama. Ini ngaitnya. Oke, alhamdulillah ini beres, tinggal kita rakit lagi. Oke, dan ini unitnya setelah dirakit ya. Oke, kita akan coba kokang. Oke, beres. Nah, kita pakai telunjuk. Nah, ini sudah bisa mengokang. Oke, untuk tips-tips dan masalah-masalah dan cara menangani seputar senapan dan yang lainnya, teman-teman bisa ikuti video-video saya yang lainnya ya. Oke, terima kasih. Plastik.